Tuhan, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami sudah menyanyi memuji Tuhan, kami diisi, diperkaya lewat kata-kata lagu yang membimbing kami untuk juga bisa mengekspresikan iman percaya kami dan juga untuk kami boleh dibina, dididik melalui kata-kata pujian yang sudah memberkati banyak orang. Dan tiba waktunya kami juga akan belajar dari Alkitab firman Tuhan yang juga begitu kaya dan begitu mendalam, yang akan berguna bagi setiap kami untuk kami boleh bertumbuh sebagai seorang murid pengikut Kristus. Biarlah Engkau yang memperlengkapi kami semua, memberikan hikmat, memberikan kepekaan, memberikan hati yang terbuka, sehingga kami boleh senantiasa melihat keindahan firman-Mu dan bukan hanya mengagumi akan keindahan firman, tetapi juga mengalami kuasa. Sehingga kami boleh diubahkan, kami boleh menjadi orang yang semakin indah, orang yang diciptakan baru, dan semuanya ini adalah tentunya untuk kemuliaan Tuhan sendiri, kemajuan gereja, berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa serahkan waktu di hadapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, di dalam kaitan membahas murid Kristus, maka kita tiba di dalam tema murid Kristus yang berani bayar harga. Bahasa kerennya mungkin kalau Pak So ngomong itu ini pay the price. Kalau Ibu Lieven Tan itu ngomong wani piro, ya dengan Surabayanya itu. Jadi bahasa sederhananya seperti itu ya, bayar harga wani piro. Saudara, kita akan membaca dari Lukas pasal 14. Bagi saya ini adalah harga yang mungkin paling lengkap yang Tuhan Yesus harapkan untuk boleh menjadi konsekuensi ketika seseorang mengikut Yesus. Kita akan membaca Lukas 14 ayat 26 yang nanti juga akan diulang kembali dengan kalimat yang serupa di ayat 33. Lukas 14 ayat 26 dan juga ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pernah mendengar kisah seperti ini. Ada seorang anak menangis. Rupanya tangannya nyangkut di dalam sebuah vas atau guci bunga dari China yang bagus dan mahal. Dia nggak bisa keluarin lagi tangannya. Orang-orang dewasa di sekitarnya berusaha tolong, gimana caranya tarik keluarin tangan anak kecil ini, nggak bisa-bisa. Dan anaknya teriak-teriak, dia juga frustrasi karena tanganku nyangkut di dalam gimana. Akhirnya tidak ada cara lain yang bisa diupayakan selain kita bisa tebak, pecahkan vas atau guci yang indah tersebut dan yang juga mahal harganya. Waktu pecahan porselen atau keramik itu mulai bertebaran, kelihatan dengan jelas. Rupanya tangannya nyangkut karena lagi menggenggam sebuah koin yang dia lihat ada di dalam vas atau guci itu dan dia penasaran, dia pengen ambil. Jadi dia masukkan tangannya, lalu kemudian dia genggam itu koin dan dia tidak bisa keluarkan lagi tangannya. Kalau dibanding-banding, tangan sama vas bunga lebih berharga tangan. Maka orang dewasa berpikir gak apa-apa, pecahin aja, nanti bisa beli lagi vas bunga. Tapi kalau tangan masa bisa disambung lagi. Tapi kalau vas bunga atau guci China pecah, gara-gara anaknya ngambil koin di dalam dan koin itu pasti koin iseng nyemplung. Maka sebetulnya kalau anak ini bersedia lepaskan, sebetulnya tangannya bisa keluar dengan mudah. Nah, ini kisah yang menggambarkan kadang-kadang ketika usaha menggenggam sesuatu itu ternyata berdampak kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sedang dipertahankan. Nah,
Contoh yang lebih sering mungkin monkey trap ya. Jadi kalau orang mau nangkep monyet pakai jebakan serupa. Ada sesuatu entah itu batok kelapa kek atau apalah ya, di dalamnya diisi sesuatu yang disukai oleh monyet, lalu monyet itu mau ambil, dalam keterbatasan monyet untuk berpikir, dia mau keluarkan tangan, nggak bisa nyangkut. Ya, kecuali dia lepaskan apa yang ada di dalam. Tapi karena monyet kurang pintar, jadi biasanya dengan cara begitu tangannya nggak bisa lepas dari jebakan dan dia susah untuk lompat-lompat dan lari, maka monyetnya bisa ditangkap. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk melepaskan sesuatu yang disukai, yang dipertahankan. Tetapi ketika kita bertahan memegang sesuatu, sesungguhnya dalam kondisi yang bersamaan kita bisa kehilangan hal yang lain yang lebih berharga. Mungkin kalau monyet ini ya dia kehilangan kebebasannya, habis itu dia ditangkap. Kalau manusia mungkin sebenarnya dia kehilangan kelegaan karena dia sedang mempertahankan sesuatu yang begitu susah untuk dilepaskan. Nah, istilah bayar harga itu ungkapan metafora, penggambaran yang merujuk bahwa ada pengorbanan, ada usaha, ada konsekuensi yang harus ditanggung untuk mencapai sesuatu. Di dalam hidup manusia, segala sesuatu yang bernilai itu pasti perlu pertukaran yang setara. Entah itu yang berbentuk kerja keras, kita harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh, atau masih satu paket dengan kerja keras, kadang kita harus mengorbankan sesuatu juga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Nah, itu kira-kira untuk memahami bayar harga. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita sebagai murid Kristus itu punya wujud sebuah bayar harga sebagai murid Kristus. Nah, yang pertama adalah terkait yang pengorbanan duluan yang saya mau bahas, baru kemudian nanti bicara tentang usaha atau kerja kerasnya ya. Pengorbanan itu boleh dipahami bahwa kadang kita punya pergumulan mengenai kehilangan dan melepaskan. Sebagaimana tadi firman Tuhan kita sudah baca. Nah, sesuatu bisa terlepas dari kita secara pasif. Artinya bukan karena maunya kita, bukan karena tindakan kita. Itu yang disebut pasif, yaitu bahwa kita tidak sengaja nih ngalami korban dari kejahatan orang lain. Orangnya sih sengaja, kitanya sih nggak mau. Maksudnya begitu kan, apes banget kita dijambret, apes banget kita ketemu papasan dengan orang yang bermaksud jahat. Jadi nggak sengaja orang lain melakukan buat kita, lalu kemudian kita kehilangan sesuatu. Atau misalnya juga musibah bencana alam. Jadi kita ini nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kehilangan rumah, barang berharga, bahkan anggota keluarga kita. Atau juga bisa juga kita kelemahan diri, ketinggalan dompet, ketinggalan HP, ketinggalan tas, ketinggalan paspor, ketinggalan apapun begitu, lalu kita mengalami kehilangan. Tapi itu sebetulnya kita tidak bermaksud. Ini yang saya katakan sebagai kehilangan yang pasif. Pakai istilahnya kehilangan. Nah, bisa juga sesuatu terlepas dari kita secara aktif. Itu berarti kita memang dengan kesadaran melepaskan atau menyerahkan. Nah, untuk hal-hal tertentu ada yang kita nggak susah untuk menyerahkan dan melepaskan. Saya dengar di sini mengadakan donor darah. Buat sebagian orang mendonorkan darah tuh nggak susah, nggak kenapa-napa, malah orang bilang jadi lebih sehat. Jadi nggak kehilangan apapun. Menyerahkan darah untuk dibagikan itu nggak apa-apa. Atau juga memberikan donasi, memberikan sumbangan. Itu enggak mengganggu kok, masih ada banyak lebihnya misalnya. Tapi akan lebih sulit kalau kita misalnya kehilangan yang bagi kita tuh berharga atau kita sayang. Kadang satu sama lain berbeda ya. Ada anak kuliah keluar kota, keluar negeri itu susah banget rasanya pisah. Padahal dia tahu sih anaknya itu sekolah dengan baik, tapi gak bersama-sama tuh rasa kehilangan. Lalu juga biasanya orang menikah ya, jadi orang tua merasa aduh anak sudah nggak punyanya sepenuhnya karena sudah ada pasangannya, sudah ada besan segala ya.
Tapi demi kebaikan ya sudahlah kita relakan, karena secara umum ya begitulah manusia hidup kan. Nah yang lebih sulit itu Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita harus kehilangan atau melepas sesuatu yang kita nggak ngerti baiknya di mana ya, gunanya apa ya. Karena biasanya kita ini terbiasa, kita diajar untuk bertanggung jawab menjaga, mempertahankan, memegang hal-hal yang baik dalam hidup kita, sehingga kalau bisa ya jangan sampai kehilangan. Misalnya menjaga kesehatan, mengatur keuangan supaya jangan boros, memberikan rasa aman terhadap keluarga kita. Jadi ketika ada hal-hal yang terlepas dari kita, entah karena kita jatuh sakit, kehilangan uang, bangkrut, keluarga bermasalah, lalu kemudian juga ada hal-hal yang di luar kendali kita dan kita merasa aduh saya kok susah ya kayak gini nih. Rasanya ada sesuatu yang diambil dari diri kita, kita ini merasa begitu rapuh dan kehilangan kendali. Dan kita merasa itu sangat menyakitkan dan membuat kita tidak bisa melanjutkan hidup. Katakanlah begitu ya, kalau ada hal-hal yang baik yang hilang. Saudara, maka kita akan belajar dari Alkitab. Di dalam Alkitab tadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal yang mungkin sangat berat. Judul dari perikop ini, Lukas pasal 14 itu judulnya, untuk ayat 25 dan seterusnya ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Kadang kalau secara sederhana kita baca hal ini, masa sih Tuhan Yesus itu minta sampai segitunya? Masa sih apalagi kalau baca kata-katanya itu, tidak benci ayah, ibu, istri, anak, saudara laki, perempuan, bahkan nyawanya, gak bisa jadi murid Yesus. Ini Tuhan Yesus apa enggak kebangetan gitu. Nah sebetulnya Tuhan Yesus menyatakan ini memang secara ekstrim. Tentang komitmen yang Tuhan Yesus minta atau harapkan ada pada murid-muridnya. Intinya itu, Tuhan Yesus menjadi yang paling utama dalam segala hal. Intinya itu, melampaui relasi dengan keluarga, relasi juga dengan diri sendiri, ya kan kehilangan nyawa misalnya, keterkaitan dengan harta benda atau kepemilikan di ayat 33 yang lompat tadi kita baca. Karena ketika kita mempertahankan terlalu kuat, itu dapat menghalangi komitmen kita di dalam mengikut Yesus. Ini bukan dalam kondisi normal. Maksudnya adalah kalau relasi baik, keluarga baik, semua baik, lalu kemudian kita masih bisa mengikut Yesus, ya enggak apa-apa. Jangan kita kemudian membuat orang tua enggak perlu diurus, saudara enggak usah diperhatikan, itu akan berlawanan dengan bagian firman Tuhan yang lain. Tetapi dalam kondisi-kondisi di mana ternyata seorang murid harus pilih. Nah, Tuhan Yesus mengajar bahwa harus lebih pilih Yesus. Mengapa? Karena manusia yang kamu pilih, atau harta yang kamu pilih, atau bahkan dirimu yang kamu pertahankan, mungkin saja itu yang akan menghalangi kamu bisa mengikut Yesus dengan setia, dan yang rugi siapa? Kitanya sendiri. Karena pada prinsipnya di dunia ini tidak ada hal-hal yang sepenuhnya kita bisa pertahankan. Dan perlu bergumul sekali kalau sampai kita menganggap yang lain lebih utama dari Yesus. Dan ternyata kita akan kehilangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah bagaimana caranya tentu itu perlu setiap kasus berbeda ya. Bukan berarti kita tidak menghargai orang tua ketika orang tua belum mengizinkan anaknya dibaptis katakanlah. Terus kemudian kita jadinya kurang ajar sama orang tua. Tentu bukan begitu, tentu pasti ada caranya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sebetulnya Tuhan Yesus lebih mulia dari segala sesuatu. Oleh karena itulah Tuhan Yesus yang menjadi paling utama. Nah, saya mau memperlengkapi pemahaman ini, kalau kalimat ayat-ayat ini kayak agak seram, agak serem karena berat banget. Ada ayat-ayat yang lain lebih menghibur kira-kira ya. Jadi ini adalah ayat yang disampaikan oleh Ayub, masih di awal pergumulan banget pasal 1.
Pada saat dia kehabisan segala yang dia miliki, tinggal istri dan istrinya juga ngomel-ngomelin dia. Jadi dia kehabisan harta, ternak, lalu anaknya meninggal. Dia mengatakan begini kepada istrinya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mau menunjukkan bahwa semua yang kita punya, yang kita mungkin juga berusaha pertahankan ya, bisa harta, bisa orang, bisa hal-hal lainnya, itu memang cuma sementara, itu titipan, itu dari Tuhan dan itu sebetulnya bukan milikku sepenuhnya. Jadi kalau seandainya Tuhan izinkan itu diambil dari kita, meskipun kita bisa rasa berat hati, tapi memang sebetulnya itu bukan punya kita. Nah, seakan-akan Ayub tuh mau ngomong begitu kepada istrinya, karena istrinya waktu itu kasihan lihat Ayub sebetulnya, kan dia sendiri sakit, gatelan dan sebagainya. Dia bilang, mending kamu kutuki Tuhan, terus kamu mati. Nah, jadi entah itu karena kasihnya kepada suaminya, daripada lu menderita lebih baik lu matilah. Nah, tapi bagi Ayub, aku gak mau ngutuki Tuhan. Gak sebanding itu dengan penderitaanku, seakan-akan gitu ya. Aku juga gak mau hidupku sia-sia mati gara-gara suruh ngutukin Tuhan, gara-gara maunya kamu. Katakanlah gitu kan. Aku masih lebih punya hikmat, lebih punya hati nurani. Bahwa kalau semua ini diambil daripadaku, termasuk badanku ini yang sekarang udah sakit ini, itu hak Tuhan. Ngapain marah-marah sama Tuhan? Nah, ini dibahasakan secara lebih casual gitu ya. Jadi Ayub tuh punya kecakapan untuk melepas apa yang dia nggak bisa pegang. Dan itu luar biasa. Dia punya kesadaran bahwa kalau dia bisa merelakan semuanya itu, dia justru punya kemerdekaan, dia justru bisa lebih menjalani kehidupan dengan lebih baik. Nggak segampang ngomongan gitu sih, kan masih ada 40 pasal. Di pasal 40-an terakhir itu baru Ayub itu bisa benar proper memandang semuanya. Karena awalnya dia masih bergumul mempertanyakan bahwa aku tuh enggak salah begitu. Terus Tuhan ini kenapa? Tapi terakhir kan ya memang kamu enggak salah kok. Nah terus kalau kamu enggak salah, kamu ngalamin begini terus bagaimana? Gitu kan. Akhirnya ya Ayub menyerahkan itu kepada Tuhan. Pokoknya aku enggak bisa ngomel apa-apa lah sudah. Gak punya alasan kira-kira begitu ya. Dan akhirnya dipulihkan. Sebenarnya itu bukan maunya Tuhan bagi saya ya pasti bukan maunya Ayub, itu karena iblis saja yang bikin gara-gara, dan Tuhan izinkan untuk menjadi pembelajaran juga buat Ayub, buat teman-temannya dan buat kita juga pada masa sekarang ya. Nah jadi ini ayat yang mungkin bisa menenangkan kita urusan Tuhan yang paling utama. Lalu berikutnya juga ini lebih bagusan ya, rasanya lebih melegakan hati. Bahwa kalau kita melepaskan apa yang kita tidak bisa pertahankan dan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan itu bisa urus dengan baik. Jadi ayatnya di perjanjian lama ada, perjanjian baru ada ya, serahkan khawatirmu, jadi jangan dipegangin terus. Sudah lepas. Lalu serahkan hidupmu, kalau kita nih banyak kepikiran tentang banyak hal dan kepengen mempertahankan segala sesuatu, percaya Tuhan itu bisa bertindak. Jadi kalau kita bisa membayangkan, iya ya masa sih Tuhan itu gak bisa urus hidupku dan segala macam pernak-pernik ada di sekitarku. Nah itu kita juga bisa lebih bahasa Jawa lagi nih, legowo. Tadi di Warta KU jam 8, back sound lagunya itu bagus sekali ya. Tuhan pelihara bunga, Tuhan pelihara burung, kalau kamu sedih, kalau apa Tuhan tahu. Kamu apa Tuhan tahu, Tuhan pelihara, Tuhan dengar, Tuhan berkati. Jadi ya juga sih sebetulnya kita tuh ya tahu, tapi kadang kalau sudah prakteknya itu ya susah melepaskan semuanya dan tetap berpegang dan juga percaya kepada Tuhan. Saudara, di dunia ini apa yang kita bisa jadikan pegangan? Ada sih, tapi ya kita tahu itu sebetulnya juga enggak akan kekal selamanya ya. Jadi kita diajar untuk memanage hidup dengan baik, mengelola dan mengantisipasi semua resiko kehidupan. Asuransi makin lama makin lengkap, lalu juga asuransi selain harta, nanti ada kesehatan, nanti buat traveling, semua itu ada
sesuatu yang bisa menjamin supaya kita nggak susah nanti kalau ada masalah. Lalu kemudian ternyata ya perusahaan asuransi itu sendiri juga bisa bangkrut. Lalu kemudian kita sebagai manusia punya keterbatasan, orang yang kita sandari juga punya keterbatasan, harta milik bisa lenyap, prestasi pun bahkan juga kadang itu tidak bisa dibanggain lama-lama. Karena kadang rekor di dunia ini ya bisa dikalahkan oleh nanti orang berikutnya. Dalam lomba olahraga, dalam juga penemuan-penemuan apa yang dulu bagus, nanti kalah sama yang berikutnya. Jadi betapa di dunia ini sebenarnya tidak ada yang kekal. Ataupun yang bisa bertahan awet lama. Ada jangka waktunya semuanya. Nah pada saat kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, termasuk pengendalian kita ini, kita tahu kita mendapatkan Allah yang kuasanya lebih besar dari segala sesuatu. Allah dapat bertindak dalam segala sesuatu, Allah dapat memberi yang indah melampaui yang kita pikirkan atau harapkan. Nah saudara sekalian, jadi melepaskan sesuatu adalah kesempatan untuk membuktikan apakah saya itu betul-betul sebetulnya berpaut, menempel, bersandar kepada Tuhan. Ataukah saya masih berpaut, menempel, menyandarkan diri saya, barang-barang saya, orang di sekitar saya. Itu artinya menjadi murid Kristus yang bisa melepaskan. Karena berarti saya tahu yang saya pegang itu cuma Tuhan. Yang saya pegang ketika memang sudah tidak ada apa-apa, oke, saya masih punya Tuhan. Dan saya tidak marah kepada Tuhan ketika hal-hal itu kemudian tidak ada di antara saya. Dalam perjalanan ke sini bersama rekan-rekan Adelphi Singers tadi, saya baru dengar kisah yang kelihatan sederhana tapi sangat bermakna. Salah satu yang menyanyi tadi ya pernah ngalami telinganya tuh dengung sampai mengganggu sekali. Dan ketika berobat, dokter cuma bilang, Pak ini harus sabar ya, enggak bisa instan, harus ditetesi sesuatu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, penyebabnya sederhana juga. Jadi itu hal kecil mendengung itu mengganggu, tapi penyebabnya juga sederhana yang kalau boleh itu ya jangan terulang lagi dalam hidup. Karena ada nyamuk dekat telinga dan dia tabok dan kena kuping sendiri. Gara-gara itu kupingnya bermasalah dan dia bilang, aduh gila telinga itu ternyata begitu detil isinya dan begitu rapuh. Ada yang gak beres sedikit, gitu hasilnya denging. Saudara gak bisa bayangin loh, kalau kuping kita bisa bersih ini betapa enaknya. Kayak mendingan budek daripada denging deh. Ya, budek kan gak mengganggu juga, malah kita gak ngedengerin bising. Tapi kalau denging terus, malah kalau dia bilang sih bukan denging, berisik. Itu gak bisa dicopot, mau diapain. Budek masih bisa dikasih alat bantu dengar. Nah itu baru peristiwa gara-gara nabok nyamuk aja kena kuping sendiri. Saya pernah mendengar orang bersin, saraf kejepit. Itu pasti sebelumnya yang sudah ada problem. Tapi siapa yang pikir sih mau bersin sampai saraf kejepit begitu ya. Lah kalau kita juga khawatir akan semua hal, gak boleh bersin kenceng-kenceng, gak boleh belok kiri kanan ntar kesleo, kita juga jadi sakit sendiri kan, jiwa parno. Jadi betapa kita bisa bayangkan, kita nih rentan, rapuh dan ya akhirnya tuh tahu oke, saya tidak bisa kendalikan semuanya. Berserah dan mau berjalan bersama dengan Tuhan itu sudah obatnya gitu ya. Jadi ini adalah hal yang pertama tentang apa artinya bentuk bayar harga. Bentuk bayar harga yang kedua kan tadi berusaha dan kerja keras ya. Nah jadi yang perlu lepas-lepas. Tapi kalau Tuhan mau kita melakukan sesuatu, ini juga perlu dibelain. Jadi ada yang siap dilepas, tapi ada yang harus dipertahankan. Nah untuk hal ini saya mau membacakan ayat dari 2 Timotius pasal kedua, ayat 3 sampai 4a. Saya bacakan buat kita sekalian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Sampai sini dulu. Prajurit yang baik itu prajurit yang gak mikirin banyak-banyak tentang dirinya. Tetapi dia mau fokus kepada tugas yang diberikan kepadanya. Nah ini sejalan dengan kenapa orang militer itu, pria-pria,
rambutnya semua hampir botak. Supaya nggak perlu lama-lama sisir, pakai foam, gel, dan sebagainya supaya rapi. Botak, gak usah nyisir langsung lari. Kalau yang wanita pun juga ya rambut ya semua pendek-pendek sebisanya ya. Ya itu salah satu paket supaya mereka kalau dibutuhkan darurat, jeng langsung pergi gitu kan. Nah ada sebuah kisah terkait prajurit dari budaya Yunani kuno. Jadi kenapa di sini dibahas tentang prajurit? Ada tokoh yang baik sekali menjadi gambaran bagaimana seorang tuh fokus, satu maksud, satu tujuan, sepenuh hati mengabdi dan melakukan tugas yang diberikan. Ya ini adalah seorang bernama Pheidippides. Dia ini menjadi inspirasi bagi lomba olahraga modern maraton. Kisah tradisinya dia ini di tahun sebelum Masehi, pekerjaannya adalah kurir lari profesional. Nah, keren ya, kerjaannya kurir membawa pesan dari Athena menuju kemana begitu, lari. Supaya cepat kali ya, kalau jalan gak nyampe-nyampe nanti message-nya. Jadi kurir lari profesional, saya juga amazed juga ya, gila ya di masa lalu orang hidup susah bener. Mau nyampein pesan aja mesti ada orang lari-lari dulu. Jadi ini masuk ke bagian prajurit, karena mungkin ya mesti punya fisik yang bagus dan juga mungkin di masa itu ya memang masa banyak perang. Nah suatu kali dia itu dikirim untuk ke Sparta minta bantuan. Karena apa? Waduh ada pasukan Persia nih mulai berlabuh di dekat kota Marathon. Jadi Marathon itu ada sebuah kota wilayah Yunani lagi disamperin sama bangsa Persia. Jadi si kurir ini, Pheidippides ini disuruh lari minta bantuan Sparta. Udah lari. Nah kemudian setelah berlalu masa itu, lalu kemudian Yunani itu menang. Jadi wah senang nih, Yunani menang lawan Persia dan sekarang dari area perang Marathon si Pheidippides ini mesti kasih kabar ke pusat, ke Athena bahwa kita menang nih. Oh pokoknya sudah selesai nih, lawan Persia sudah beres. Nah dia mesti lari, jaraknya segitu. Kira-kira 42 kilometer begitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kayaknya dikisahkan dia itu berlari, gak berhenti, mungkin jalanan susah, debuan, banyak batu dan sebagainya yang kita gak tahu kan. Lalu juga mungkin dia bela-belain gak tidur. Setelah dia berhasil menyampaikan pesan, meninggal dia, kecapean. Nah, jadi untuk menghargai, memperingati Pheidippides ini, mereka membuat sebuah lomba lari jarak jauh, maraton ya. Itu kiloannya itu jarak dari maraton ke Athena. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu contoh orang tuh gara-gara buat nyampein pesan secepat-cepatnya dia habiskan semuanya. Sampai akhirnya dia kecapean, dia mati. Kalau yang nggak punya jiwa kayak gini, yang fokus, yang sangat militan gitu, ya mungkin dia mampir-mampir, duduk-duduk, cari makan minum, ya enggak mati. Ya enggak apa-apa juga mungkin ya. Ya pokoknya kan message-nya sampai, tapi mungkin bisa beda jangka waktu begitu. Tapi hatinya enggak mau itu. Meskipun kalau dipikir-pikir, emang lu kalau berhenti 10 menit, 15 menit, ya pokoknya ini kan tergantung hati dia kan. Karena dia mau komitmen gitu loh, dia belain. Dan dia juga gak bisa sambil mikir macam-macam gitu loh. Kalau dia kebanyakan pikiran, nanti aku sakit, nanti atau mana bisa dia jadi kurir lari profesional, enggak profesional itu kurir abal-abal. Kalau terlalu banyak cabang pikiran demi kepentingannya dan demi keluarga dan demi siapa ya, semoga dia gak ada keluarga lah, kasihan. Jadi ya kita bisa melihat gambaran itu gitu loh. Ya kita suka ada orang begini, tapi kadang ada konsekuensi yang harus dibayar demi dia menunaikan tugas ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita sebagai umat percaya kadang kita ini melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa merintangi sehingga kita tuh gak bisa maksimal. Entah karena kita punya urusan pribadi keseharian dan lain-lain. Atau juga karena kita kalau bisa jangan yang susah deh. Seminim mungkin susahnya. Ya itu kita mungkin perlu bertumbuh dalam hal itu. Karena itu masuk kategori kita bukan prajurit Kristus yang baik. Kalau di sini prajurit Kristus yang baik itu tidak memusingkan hal-hal
penghidupannya. Kalau dibahasa di sini itu soal penghidupannya itu ya terkait mungkin dengan uang atau bahasa Indonesia sehari-hari, tidak menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri. Jadi tentu saja kita pasti punya urusannya sendiri ya, urusan hari demi hari, tanggung jawab lain-lain, tapi jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang menghalangi kita dan membelenggu kita untuk bisa menjadi murid Yesus yang setia. Nah, saya merasa akan perlu lebih lengkap kalau kita membaca kelanjutan ayat ini sebagai motif atau tujuan dari seseorang itu bayar harga. Motif itu kan latar belakang, kalau tujuan itu apa yang kita mau dapatkan di depan. Dua-duanya sama-sama berharga, sama-sama penting ya. Jadi kalau kita punya latar belakang atau punya tujuan, sebagaimana ayat firman Tuhan ini, saya bacakan kelanjutannya ya, 2 Timotius 2 ayat 4. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi yang dia harapkan atau yang menjadi motivasi yang mendorong dia, itu dia dapat perkenan Tuhan, perkenan Kristus. Wah, kayaknya ini memang paling powerful bagi seseorang tuh untuk bisa komitmen yang bertahan, awet. Nah, saudara sekalian, tidak asal-asalan bahwa Rasul Paulus itu pakai istilah prajurit. Jadi di dalam perikop ini, gambaran mengenai murid Kristus itu bisa macam-macam ya. Jadi kalau yang tadi itu tentang prajurit, sebetulnya di ayat kelima saya juga bacakan, itu olahragawan. Ya, jadi kalau ayat 5 bilang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut pengaturan olahraga. Lalu ada juga petani. Petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada prajurit, olahragawan, petani yang semua tuh punya usahanya masing-masing. Nah, usaha masing-masing itu kalau olahragawan dapat apa? Mahkota. Kalau petani dapat apa? Hasil panen. Dari jerih lelahnya dapat reward atau dapat ganjarannya itu. Bagaimana dengan prajurit? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang bagus untuk prajurit adalah apa? So prajurit itu nggak dapat apa-apa, cuman dia dapat perkenan dari komandan. Jadi kalau misalnya tentara perang, ada yang mati di medan perang, ya ada penghargaannya juga, tapi orangnya udah nggak ngerasain. Kalau yang masih selamat dari peperangan, dia kembali, terus kemudian dapat penghargaan dari presiden, dari panglima, apa dari siapa. Emang dari awal dia ngarepin itu? Ya syukur-syukur, itu tuh bentuk yang penting panglimanya atau pimpinan atau kepala negara berkenan aja. Kalau ada sesuatu yang diberikan ya bersyukur, senang. Tapi kalau cuma dapat lencana gitu, ada keuntungan yang kayak gimana? Sebetulnya yang lebih utama apa? Lencananya atau penghargaan dari negaranya itu loh. Ya barang itu yang disematkan itu kan mewakili penghargaan dari korps atau bangsa kepadanya. Jadi itu yang utama kan. Bentuknya boleh apa aja, dia mau dikasih bunga tangan juga ya enggak apa-apa. Yang penting momennya itu kan, dia bukan dikasih uang yang banyak gitu, enggak. Jadi berarti memang prajurit itu mentalnya itu memang cuma mau mengabdi. Dan mendapat perkenan ketika dia sudah menunaikan tugas. Nah itu yang digambarkan khususnya buat kita bicara tentang bayar harga. Karena ada kondisi-kondisi di mana mungkin kita nggak dapat ganjaran yang betul-betul bisa diukur di dunia ini. Selain bahwa kita dapat perkenan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa orang-orang yang punya hati memperkenankan Tuhan, punya hati mau melayani dan mengabdi dengan maksimal, maka ini adalah bagian keseharian yang akan otomatis kelihatan dalam hal sehari-hari. Orang-orang seperti ini itu biasanya nggak akan terlalu hitung-hitungan di dalam pelayanan ataupun melakukan apapun dalam hidup yang sifatnya demi kebaikan. Nah, saya punya pengalaman, ini sedikit kisah dapurnya hamba Tuhan berkhotbah, yaitu ada orang yang mempersiapkan naskah khotbah, saya termasuk di dalamnya tuh sebisanya itu teksnya tuh lengkap. Nah bersama dengan itu jadi mesti ngetik
teks untuk dikhotbahkan dan kemudian membuat PowerPoint. Ya, cara orang kerja kan lain-lain ya. Menurut Bapak Ibu bikin PowerPoint itu gampang apa susah sih? Ya, yang pasti kan mesti tambah ekstra gitu loh. Selain saya ngomong-ngomong ngomong gini ini kan harus ada sesuatu yang muncul. Tujuan bikin PowerPoint apa? Pasti ya supaya message tersampaikan lebih baik. Tujuan utama itu bukan buat bangga-banggaan bagus-bagusan. Itu tuh motivasi kurang bagus lah ya. Kalau bikin buat bangga-banggaan, gue bisa bikin bagus loh. Enggak lah, itu tujuannya supaya message-nya tersampaikan dengan jelas. Nah, ada satu kondisi di mana saya merasa gini, aduh aku rada kepepet di waktu gitu ya. Lah terus kan daripada aku nanti mau khotbah harus aku keleyengan, kurang istirahat gitu kan. Jadi ada suatu kali saya mau khotbah di sesama GKY ini ya, saya nggak bawa PowerPoint. Bagi saya punya alasan cukup jelas. Message khotbahnya ini nggak susah untuk dipahami. Nggak ada bahasa asing, nggak ada istilah-istilah yang rumit dan ruwet. Jemaat ngerti lah kalau saya ngomong gitu ya. Jadi saya merasa hati nurani tidak mengganggu. Saya pergi ke GKY tersebut dan saya siap naskah khotbah tapi saya nggak bawa PowerPoint. Sampai di sana gembalanya yang nyambut, ada PowerPoint. Saya bilang, oh hari ini saya nggak bawa PowerPoint. Mukanya berubah, saya kaget juga. Dari mana di GKY harus ada tuntutan pakai PowerPoint saya pikir ya. Saya banding-banding di Puri juga enggak apa-apa kalau pendeta nggak bawa PowerPoint. Dan kebanyakan dosen STTA jujur nggak pernah bikin PowerPoint. Kebanyakan ada yang bikin. Jadi buat kita Puri kan kadang undang dari STTA juga saya merasa nggak harus itu. Mukanya kurang senang. Nah saya kan nggak ngerti ya. Jadi saya bilang gini, oke kalau gitu nanti saya buatkan buat sore ya. Terus dijawab, yang pagi datang lebih banyak daripada yang sore. Dia ngitung juga nih. Jadi kalau sore kurang berguna. Nah, saya bingung mesti gimana. Ada salah satu hamba Tuhan bilang gini, masih lebih muda. Cik, sini aku ketikin. Kaget saya, serius. Ya enggak apa-apa Cik. Jadi dia bilang, mana naskahnya? Harus kita janjian, yang mana nenek-nenek gitu ya. Wah saya pikir-pikir, wah ada juga hamba Tuhan kayak gini ya. Siapa tahu GLC bisa lain kali. Kita datang kasih naskah bikinin. Itu pagi-pagi ya. Jadi pokoknya saya yakin saya bisa menolong dia membuat dengan mudah. Karena apa? Poinnya sudah ada jelas. Jadi sedikit banyak saya agak sedikit sombong. Pokok naskahku nggak ruwet lah. Pokok kamu bikin cet bisa. Terus akhirnya dia buatkan, dia bilang, dah kayak gini ya sih sembarang ya. Tapi ya pokoknya asal ada tulisan. Oke. Nah saya belakangan tuh baru mikir, kenapa sih harus ada PowerPoint ya? Saya merasa aneh nih satu GKY. Tapi saya mendapat penjelasan yang masuk akal bagi saya, masuk akal. Jadi dia itu punya layar LCD di belakang yang besar itu loh. Kan banyak GKY sekarang begitu ya. Nggak usah nebak-nebak GKY mana. Pokoknya bukan kiri kanan, yang belakang yang sampai ke kaki begitu. Jadi mereka kayaknya juga ada ibadah online. Kalau ibadah online di sini nggak ada gambar apapun tuh yang ada muka saya segede bagong. Gaban-gaban orang zaman dulu bilang ya. Jadi nggak bagus dilihat. Harus pakai PowerPoint. Oh ya saya nggak ngerti. Kayak gara-gara pengalaman saya habis itu pengkhotbah pasti dibilangin harus bikin PowerPoint. Saya nggak ngerti. Ya mohon maaf saya betul-betul nggak ngerti dan tidak ada maksud mau menggampangkan pelayanan khotbah pada saat itu. Karena saya merasa saya siapkan materi dengan baik. Saya merenung ya setelah lewat semuanya ini, saya salut sama teman hamba Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia melakukan itu dapat apa sih dari saya? Saya nggak siap kue loh, orang saya nggak tahu bakal ada kejadian gini. Saya nggak siap kue, saya nggak kasih dia duit. Pokoknya dia cuma merasa aku bisa kerjakan apa menolong kondisi seperti itu. Dan itu bukan tugas dia, masih mending staf kali ya. Lebih tugasnya memang di situ kan, dia hamba Tuhan. Cuman mungkin hatinya itu merasa, ada yang aku bisa bantu apa? Aku bisa ngerjain meskipun kepepet, susah sedikit dan sebagainya. Jadi saya pikir-pikir, nah orang yang seperti ini sudah secara hati dan jiwanya itu memang katakanlah ya bisa gabungan rajin, mau susah, siap kerja keras, itu jadi hal-hal yang sifatnya seperti itu sudah mendarah daging mungkin dalam dirinya sehingga dia bisa langsung otomatis muncul. Dan saya tidak pernah menduga, tidak pernah minta juga dalam waktu yang sekian, ya kayak mungkin setengah jam ada sih, masih sempat, maksudnya untung saya juga nggak mepet, tapi tidak kepikir di kepala saya bahwa bisa ada kejadian kayak gitu. Dan bagi saya belajar satu hal, jangan malas.
Berarti untuk kontes ini lebih baik gak tidur, kurang tidur daripada mengorbankan PowerPoint untuk konteks itu. Tapi kayak enggak ya, saya bikin kok. Ini area sendiri, jadi kita semangat. Jadi itu pengalaman yang bagi saya cukup berharga, yang kadang kita ini manusia nih ya bisa meleset di sini, meleset di sana, tapi Tuhan memimpin semuanya. Dan saya bersyukur kayaknya ya saya masih diundang khotbah di sana, berarti mestinya sih tidak meninggalkan kesan yang tidak baik. Nah, cuman memang mengagetkan juga pengalaman itu, saya nggak tahu, ya anak buahnya undang saya sih, gembalanya nggak tahu. Gembalanya malu juga kali sama saya. Bapak Ibu saudara sekalian, melakukan semuanya ini kalau hanya karena kita di-push dan disuruh tentu nggak bisa. Jadi saya bersyukur kalau kita ini bisa punya kerinduan untuk bayar harga, punya dorongan untuk setia kepada Tuhan. Itu sebetulnya hanya Yesus sendiri yang bisa menopang dan menjadi motor kita. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah persembahan hidup yang utama. Dia menjadi anugerah Allah kepada kita dengan dia mengorbankan diri total. Jadi kalau kita lihat Yesus sudah menderita dan berkorban bagi kita, itu pasti motivasinya karena memang mengasihi kita, demi kebaikan kita. Kalau Yesus sampai kehilangan segala sesuatu, dia ada Allah, menjadi manusia, menjadi hamba, dan kemudian mati dengan cara yang hina, tapi dia bertahan dalam semuanya itu sampai selesai, maka itu mendorong kita juga untuk hidup bukan cuma buat diri kita sendiri, tetapi juga bisa buat orang lain. Bahwa saya bisa susah payah demi kebaikan orang lain, demi kerajaan Allah. Dan kalau saya lelah, kita bisa dikuatkan kembali. Masih ada kesempatan, ayo lagi. Kalau saya kadang merasa, aduh ini terlalu berat, kayaknya gak sebanding lah, saya habis-habisan. Nah kita diingatkan lagi, enggak lah, sama Tuhan tuh enggak ada habis-habisan. Tuhan tuh masih akan sediakan supply, apalah ya, rekan lah, kekuatan lah, hikmat lah, apa semualah yang diperlukan untuk kita melayani Tuhan. Dan kita juga tidak perlu membeda-bedakan antara yang rohani sama non rohani. Karena sebetulnya Tuhan mau kita punya hati yang mau bayar harga dan juga menjadi saksi, menjadi murid dia itu dalam semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita ini dokter, ya jadi dokter yang benar. Kita kontraktor yang benar. Mengelola keuangan, ya yang benar. Menjadi pendidik, menjadi guru, ya yang benar. Semuanya. Karena bayar harga itu bukan cuma bicara ketika kita berada di area gereja, bayar harga. Terus di luar kamu gimana? Nah kalau di gereja bayar harga, di luar jadi duniawi kan ya enggak benar juga. Jadi di luar juga enggak apa-apa bayar harga. Nah itu buat duit, enggak juga lah. Kalau buat duit tuh enggak bayar harga, dapat harga. Jadi kalau kita motivasinya, lu susah payah supaya dapat duit, itu tetap belum bayar harga menurut saya sih. Ya kamu dapat sesuatu kok. Jadi bayar harga tuh betul-betul lebih ke karakter, lebih ke sifat dan hati yang memang gak bisa digantikan dengan hal lain. Nah kalau orang yang demi untung gak akan mau bayar harga, dia akan hitung jeri lelaku seberapa, dapat untung seberapa, itu baru dapat harga. Tapi bayar harga tuh gak akan begitu, meskipun kita juga jangan goblok ya. Jadi Tuhan berikan hikmat, mengelola dengan baik, tapi kita tahu buat Tuhan aku tuh gak akan dirugikan. Dan kalau saya melakukan ini dalam ketulusan, manusia bisa jahatin aku, manusia bisa punya maksud yang jelek kepada aku, tapi Tuhan belain aku. Tuhan yang pelihara saya. Ini dalam banyak aspek ya, termasuk juga urusan kesehatan. Kadang-kadang hamba Tuhan itu entah kenapa kok jadi banyak sakit. Ya apakah memang karena kelelahan atau memang kondisi fisik kurang baik. Di GKY beberapa nih rekan-rekan ya sedih gitu dengar beberapa sakit yang gawat-gawat, yang berat-berat. Ya berharap Tuhan yang menopang dan mereka tetap punya semangat di dalam melayani. Dan kita diingatkan gitu bahwa badan ini juga sementara. Kalau masih ada kesehatan ya mari kita gunakan dengan segala talenta yang Tuhan anugerahkan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Minta Allah sebasani, boleh tutup kita dalam doa. Bapak kami sungguh sangat bersyukur Tuhan
Engkau kembali menguatkan kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, tak ada sesuatu hal yang kami bawa kepada Tuhan, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau melayakkan kami, Engkau perkenankan kami, di dalam anugerah-Mu Engkau mengundang kami, agar kami terus boleh belajar, tekun, memberikan apapun yang kami miliki, apapun yang kami dapat bisa lakukan, apapun yang dapat kami bisa kerjakan di setiap waktu di dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan tetap memandang kepada Kristus yang telah memberikan segalanya untuk kami. Tuhan, tolong kami melalui firman-Mu yang sudah menguatkan kami hari ini, mengingatkan kami kembali, memperbaharui komitmen kami kembali. Kasihanilah setiap kami agar firman-Mu sungguh Tuhan menguatkan dan memampukan kami kembali untuk mengerjakan, melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui setiap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui setiap kami Tuhan, murid-murid-Mu yang tekun belajar, jatuh bangun di dalam belajar ini, tetapi Engkaulah tetap guru kami yang agung, yang akan terus membimbing kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, yang akan terus mengajarkan kami, mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan, untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami, yang telah Tuhan pakai untuk meneguhkan iman kami pada hari ini melalui firman-Mu. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya. Terpujilah Allah di dalam kehidupannya, terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberikan firman-Mu bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.